Puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bila mana hingga sampai saat ini Tuhan masih tolong dan Tuhan masih jagai. Bila mana saya boleh berdiri di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Setiap kali saya berkhotbah, setiap kali saya berdiri di belakang mimbar, saya merasakan bagaimana kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada saya. Sebab saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan untuk saya masih menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat pagi hari ini saya juga mau bersaksi sedikit ya buat kebaikan Tuhan. Di tempat ini kurang lebih 9 bulan ya saya di tempat ini. Puji Tuhan, berterima kasih buat setiap jemaat, bahkan juga Bapak Ibu Gembala dan teman-teman semua di tempat ini yang sudah berhasil membesarkan saya hingga sampai sebesar ini. Ya puji Tuhan. Setiap bulan saya harus bingung, aduh baju saya sudah sempit semua, tidak ada, sehingga saya mencari baju, mana baju yang pas, mana yang baju yang harus saya pakai. Ya puji Tuhan, ya badanku dulu tidak begini ya, tapi sekarang bajuku sudah tidak cukup lagi. Tapi puji Tuhan itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat pagi hari ini, saya juga mau berpamitan kepada setiap jemaat tempat ini dan seluruh jemaat dan juga teman-teman di tempat ini. Saya mohon bantuan dalam doa, penyertaan Tuhan biar tetap tinggal dalam hidup saya. Bila mana saya Selasa sore akan berangkat ke Malang dan mungkin lanjut ke Jepara. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman di tempat ini dan buat jemaat dan juga buat Bapak Ibu Gembala yang telah mendidik saya, mengajari saya banyak hal di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kiranya biarlah saya tetap menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam penyertaan Tuhan dan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya pada saat pagi hari ini kita langsung saja kita buka dalam Markus pasal yang kelima. Kita baca dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Markus pasal kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Markus pasal yang ke-21 maksud saya yang ke-21 pasal yang kelima sampai yang ke-30. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, demikian Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang genap. Saya akan bacakannya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
kalau kita baca dalam keseluruhan pasal ini, perikop ini, Markus pasal yang ke-21 sampai 43, di situ kita temui dua studi kasus yang berbeda dikatakan, yang sama ya, tapi kita lihat ada dua orang yang berbeda tapi mengalami mujizat yang sama. Yang pertama ialah Yairus. Yang kedua, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di sini kita lihat bagaimana dua kasus. Dan dua-duanya mengalami kesembuhan dan mendapat suatu mujizat yang sangat luar biasa. Pada saat ini kita baca tadi dalam perikopnya tadi, kita melihat bagaimana mereka disembuhkan. Bagaimana mereka mendapatkan suatu kesembuhan yang begitu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan anak Yairus yang sakit, dan bahkan dikatakan sudah mati, dibangkitkan. Dan juga wanita yang 12 tahun pendarahan mengalami mujizat kesembuhan. Mereka mengalami suatu mujizat tersebut bukan hanya dengan seperti begitu saja, bukan dengan cuma-cuma seperti wah langsung sembuh, tidak. Mereka disembuhkan, mendapat suatu kesembuhan karena iman mereka. Pagi ini saya akan berbicara tentang iman dan tindakan. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai pendahuluan, iman adalah kepercayaan yang teguh. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan dan ketetapan dan keyakinan kita. Jadi iman itu adalah kepercayaan kita. Dan juga iman itu adalah keyakinan kita. Banyak orang-orang yang pada saat ini juga sudah tidak percaya lagi dengan namanya iman. Menurut pengertian modern mengenai iman adalah semacam pengetahuan yang benar atau penerimaan pendapat yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan. Jadi iman ini abstrak ya, tidak kelihatan wujudnya. Jadi orang berbicara iman bagaimana? Jadi zaman sekarang banyak orang sudah tidak memiliki iman dikatakan. Karena orang pada saat di akhir zaman ini pengen melihat kenyataannya, bukti yang nyata. Tapi menurut firman Tuhan, kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama, di sana dikatakan bagaimana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini tidak bisa kita lihat. Jadi iman kita hanya kita yang dapat mengetahui. Makanya pada zaman-zaman di akhir zaman ini banyak orang tidak lagi tahu apa itu namanya iman. Kami mau bukti yang nyata. Iman juga adalah kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ketika kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya sering menyetel alarm saya untuk ketika saya mau besok pagi, saya sering setel alarm. Setiap malam saya setel alarm saya supaya besok saya cepat bangun, jangan terlambat. Walaupun sering terlambat. Jadi saya setel. Saya tidak tahu apakah besok saya masih bisa bangun. Tidak tahu apakah waktu malam
tiba-tiba Tuhan panggil saya. Tetapi saya memiliki suatu keyakinan kalau besok saya harus bangun. Karena saya besok pagi harus melakukan suatu kegiatan. Itu iman saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi esok, saya tidak tahu apa yang terjadi nanti malam. Tapi saya memiliki suatu kepercayaan kalau saya besok harus melakukan suatu tugas. Jadi iman itu ya percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dalam ayat yang kita baca tadi dalam Markus di pasal yang kelima, kita melihat bagaimana mereka memiliki suatu iman yang sangat luar biasa dikatakan. Iman dan tindakan harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa hanya iman, ya saya beriman, tapi tidak melakukan suatu tindakan. Tidak cukup hanya berhenti di situ. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Tidak ada fungsinya sama sekali. Iman ketika kita cuma berbicara saja, tapi kita tidak melakukan, sama dengan bohong. Tapi kita lihat tokoh-tokoh kita baca, Yairus mengalami suatu kesembuhan. Wanita penyakit berdarah mengalami waktu mujizat. Apakah mereka menerima tadi kesembuhan tadi dengan begitu saja? Tidak. Kalau kita lihat, kita selidiki satu persatu, yaitu pertama kita selidiki tentang Yairus. Yairus dikatakan dia memiliki Yairus memiliki iman yang sangat luar biasa. Dalam ayat yang ke-23 Markus pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-23 bagian terakhir dikatakan, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Satu keyakinan Yairus ketika Tuhan menutupkan tangannya di atas anaknya, dia yakin, dia percaya bahwa anaknya akan hidup, akan sembuh kembali. Itu keyakinan, itu iman yang dimiliki oleh Yairus. Tapi apakah cuma hanya berhenti di situ saja? Hanya di situ saja? Dengan berkata seperti itu? Tidak. Ada, kita lihat kembali ke belakang. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Yairus. Kita lihat yang pertama. Sebelum dia mengatakan iman, dan juga dia bertindak dikatakan, bukan hanya iman saja dikatakan, bukan hanya berkata-kata saja, tapi dia melakukan, dia bertindak untuk mendapat suatu mujizat tersebut. Dia melakukan sesuatu. Kita baca dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Kita kembali ke Markus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ketika Yairus melihat Yesus pada saat itu, ia langsung tersungkur. Kita tahu siapa ini Yairus ini. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Dikatakan pada saat ini juga dia seperti gembala dikatakan. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Tapi ketika melihat Yesus, dia tersungkur. Dia tersungkur ketika melihat Yesus. Kita tahu dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Tersungkur adalah
tanda bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia melihat Yesus, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, tersungkur. Dia tahu siapa Yairus, seorang kepala rumah ibadah, dihormati orang. Semua orang menghormati dia pada waktu itu. Tapi ketika anaknya hampir mati, dia membuang segalanya. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak mementingkan lagi gengsinya, harga dirinya. Dia tidak malu. Datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia datang kepada Tuhan. Jadi dia meninggalkan segala gengsinya. Mungkin pada saat waktu itu, jika Yairus berkata, wah, aku kan seorang kepala rumah ibadah, mana mungkin aku harus merendahkan diri di hadapan Yesus. Pada saat itu juga tidak akan terjadi mujizat dalam diri anaknya. Tapi ketika pada saat itu dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tersungkur. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, sebab dia tahu tidak ada lagi orang yang dapat menolong dia. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dia, anaknya, kecuali Yesus. Maka pada saat itu dia datang kepada Yesus, sebab dia tahu bahwa Yesus adalah jawaban yang tepat untuk dia mendapatkan suatu mujizat. Jadi pada saat ini, maka orang dalam gereja ini yang menghadapi suatu pergumulan, permasalahan, dan saya yakin dan percaya semua orang pasti memiliki permasalahan dan pergumulan pada saat pagi hari ini, tanpa terkecuali adalah saya. Mari ketika engkau memiliki masalah, memiliki pergumulan, datang kepada Yesus. Tinggalkan segala gengsi, jabatan-jabatanmu, pinggirkan dulu itu. Sebab jabatan itu menghalangi mujizat Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada jabatan, tidak berlaku jabatan, tidak berlaku kita orang kaya, orang miskin, tidak berlaku. Ketika kita mau menghadapi, menerima mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, tinggalkan semua gengsi kita. Mari datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kurang keras. Yang percaya katakan amin. Amin, gitu dong. Ngerti nggak ngerti, yang penting amin. Kan semangat saya. Ya puji Tuhan. Pada saat ini juga ya kita lihat Yairus datang kepada Tuhan dengan memohon. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan dengan memohon. Ada suatu permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dia datang kepada Tuhan memohon. Dia memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Dia datang memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Sebab dia tahu Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Sebab dia tahu Yesus itu adalah Allah yang penuh belas kasih. Dan dia datang kepada Tuhan, meminta, Tuhan, tolong anakku. Anakku sudah hampir mati, tumpangkanlah tanganmu Tuhan. Dia datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia sudah tidak berdaya, tidak tahu kemana lagi. Sebab tidak ada pertolongan lagi. Tapi Yairus mendengar tentang
Yesus, dia melihat Yesus. Dan dia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban yang bisa membebaskan setiap masalahnya. Dia datang kepada Yesus dengan tersungkur. Pada saat ini, mari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, datang kepada Tuhan. Jika engkau memiliki masalah, mungkin sudah tidak tahu lagi kemana harus mencarinya, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Hanya Yesus jawaban satu-satunya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan telah diberikan segala kuasa. Ada kuasa ketika kita memanggil nama Yesus, ada mujizat. Ketika kita bertemu dengan Yesus, ada pemulihan, ada sesuatu yang baru. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang anaknya tadi dikatakan sudah mati, tidak ada lagi harapan. Pada saat ini mungkin kamu anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami masalah, mungkin karir mau mati. Apa yang mati? Mungkin pada saat itu, mustahil, sudah tidak mungkin lagi. Orang katakan sudah seperti ini, seperti itu, tidak mungkin lagi. Ada satu nama Yesus yang berkuasa. Engkau datang bertemu dengan Tuhan Yesus dan memiliki iman yang begitu luar biasa, mujizatnya sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan kedua, kita melihat, kita langsung cepat saja. Tokoh yang kedua, kita melihat perempuan yang sakit pendarahan tadi. Kita melihat tokoh yang kedua, kasus yang kedua ya, seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan. Kita tahu betapa tersiksanya perempuan tersebut. Orang penyakit pendarahan itu lemah sekali ya, mungkin badannya kurus pada saat itu. Dan juga bau ya pada saat itu. Tapi dikatakan perempuan ini juga mengalami suatu mujizat di dalam Yesus. Dia memiliki suatu iman yang begitu luar biasa. Dia tidak mengalami mujizat itu dengan seperti itu aja. Tapi dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Wanita ini ya, wanita yang sakit darah selama 12 tahun. Dan dia dikatakan dalam ayat yang ke-25, saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya malah makin memburuk. Wanita ini selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan, keluar pendarahan. Tapi dia tidak mengalami suatu namanya kesembuhan, tidak ada. Dan dikatakan berbagai tabib, dia sudah pergi ke seluruh tabib mungkin pada saat itu, tapi tidak mengalami kesembuhan. Dan dikatakan juga ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saya yakin dan percaya perempuan ini adalah orang kaya pada waktu itu. Bayangkan selama 12 tahun dia sakit. Segalanya sudah dihabiskan dikatakan. Pada saat ini saya berkata, Pak, Bu, ada saatnya uangmu itu tidak berguna, tidak laku. Dikatakan firman Tuhan, segalanya sudah dihabiskannya. Tidak laku uangmu, hartamu itu tidak laku, tidak berguna. Ada saatnya hartamu itu tidak berguna, tidak berarti, semua sudah habis.
Mungkin pada saat itu dia memiliki uang kaya. Tapi tidak selamanya uang itu bisa membawa kita. Ada pada suatu titik Tuhan izinkan penyakit itu dalam hidupnya, supaya dia tahu bukan karena uangmu kamu itu tidak ada apa-apa di hadapan. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan membuat segala dari. Jadi dia uangnya sudah habis, tidak ada artinya. Percuma dibuang, dia pergi berobat, percuma. Ada pada suatu titik Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Pada suatu titik Tuhan inginkan kamu itu berjumpa sama saya. Macam ada kesakiannya Pak Grace ya, Pak Gria ya. Istrinya katanya sakit, segala hartanya udah berobat ke sana ke sini dia katakan, sehingga pada waktu itu mau ke luar negeri ya Pak ya mau ke luar negeri, mau berobat. Banyak, dibilang kan mungkin hartanya mungkin uangnya sudah cukup habis katakan berobat. Kalau kita dengar dari kesaksian berobat habis kan. Tapi sia-sia Pak ya. Tidak berguna uangnya ya. Tidak ada gunanya sebab terbuang begitu saja. Tapi ada pada maksud Tuhan supaya keluarga ini bertemu dengan Tuhan, sehingga Tuhan utus orang hamba Tuhan. Jadi ada pada saat itu Tuhan ingin kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan uang kita bukan segala-galanya. Ada orang kaya, saya bicara, ada tetangga saya kaya, tapi tidak bisa menikmati apa. Tidak bisa menikmati, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tapi dikatakan, jika kamu mengalami suatu pergumulan, permasalahan, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan, marilah datang kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ada jaminan Tuhan ketika kita di dalam Tuhan. Ada jaminan Tuhan ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan. Kita percaya sebab Allah yang kita sembah itu Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, dan percaya katakan amin. Luar biasa. Kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang spesial di hadapan Allah, dikatakan. Sebab dikatakan sebelum dunia dibentuk aku telah memilih engkau dan menetapkan engkau. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi umat-umat pilihan Allah. Jauh sebelum dunia dijadikan, begitu sangat berharganya kita di hadapan Tuhan. Begitu cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Seperti pemazmur mengatakan, bila kulihat langit biru, bila menatap ke langit, melihat ciptaan Tuhan, bulan bintang, atau tempatkan untuk manusia semua Tuhan sediakan. Itu begitu cintanya Tuhan kepada kita. Jadi masalah sakit, penyakit, permasalahan apapun permasalahan, masa Tuhan tidak bisa sanggup menyelesaikannya? Gimana? Masih percaya Yesus? Kuasa Tuhan Yesus masih tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama. Perempuan yang tadi kita kembali ke pasal yang ke Markus pasal yang kelima, kita melihat bagaimana usaha dari perempuan tersebut. Dia tidak hanya berkata satu jam saja jubahnya harus sembuh, tidak hanya berkata seperti itu, tapi dia memiliki suatu tindakan. Ada tindakan dari perempuan tersebut sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Ada suatu tindakan yang dia lakukan.
Coba kita baca Markus pasal yang ke-27. 50, maksudnya Markus pasal yang ke-5 ayat ke-27. Markus pasal yang ke-5 ayat ke-27. Demikian, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari mana? Ia katakan, di tengah-tengah orang banyak, dia datang mendekati Yesus. Ketika di dalam masalah yang begitu berat, pergumulan yang begitu sangat luar biasa yang dia hadapi, dia datang mendekatkan dirinya kepada Yesus. Dia datang mendekatkan dirinya kepada Yesus. Berapa banyak kita ketika kita dalam masalah, kita datang mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Mari ketika kita dalam suatu permasalahan, pergumulan, mari datang dekatkan diri kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan kita malah menjauh mencari pertolongan dari sana sini, mencari macam perempuan tabib sana, tabib ini yang bagus mana. Tapi mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Dan juga dikatakan dalam yang Markus pasal yang ke-5 ayat ke-30, dia menjamah jubah Yesus. Tidak hanya berkata asal menjamah saja. Keyakinan perempuan tersebut, ya, ketika aku menjamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Itu adalah iman dia. Jubah berbicara tentang kuasa. Jadi perempuan ini datang mendekat kepada Tuhan Yesus, dan dia menjamah kuasa Tuhan. Dia menerima kuasa Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mendekatkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia menerima kuasa. Dan mujizat terjadi seketika itu juga. Dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi dalam Tuhan itu tidak ada kata nanti-nanti. Ketika kita mengalami suatu mujizat Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya. Seketika itu juga. Jadi sama Tuhan itu tidak lama-lama. Ketika sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan selesai. Karena Tuhan itu bekerja menurut waktu. Jadi pada saat ini mungkin permasalahan, pergumulan pada saat ini belum, wah Tuhan kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan tidak jawab? Bukan Tuhan tidak jawab. Tunggu waktunya. Karena Tuhan itu bekerja menurut waktunya. Segala doa-doa kita, segala pergumulan kita, Tuhan dengar. Dan Tuhan jawab kita. Masakan Dia yang menciptakan telinga, Dia tidak mendengar. Tuhan yang menciptakan telinga, masakan Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan yang menciptakan mata kita, masakan Dia tidak melihat segala permasalahan kita. Ketika Dia menciptakan telinga mata kita, Dia juga mendengar dan juga melihat setiap masalah-masalah yang apa yang kita hadapi. Dan tunggu kuasa Allah bekerja dalam itu. Demikian juga yang dialami perempuan tadi. Dalam ayat ke-30 saya membacakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini bukan hanya di mulut saja tadi imannya dikatakan, tapi dia mulai bertindak dan menjamah jubah Yesus. Ia mendekatkan dirinya kepada Yesus dan menerima kuasa. Ada kuasa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita mendekatkan hidup kita dalam Tuhan Yesus. Ada kuasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Pada saat ini, saya yakin dan percaya Roh Allah ada di tempat ini. Dan mujizat Tuhan dinyatakan.
Setiap kita percaya memiliki, ada mujizat. Iman di sini kita lihat ada dua contoh iman kita lihat di sini. Iman melalui orang. Sebab Yairus ini yang sakit kan, dia memiliki suatu iman. Dia memiliki. Aku yakin ketika aku datang sama Yesus, anakku pasti sembuh. Ini iman. Pada saat ini, siapa orang terdekat kalian yang pada saat ini, Bapak Ibu, orang-orang terdekat atau keluarga atau anak suami istri yang butuh imani. Kita juga memiliki iman. Tuhan juga dengar iman kita ketika kita berdoa buat seseorang dan Tuhan melihat iman kita, mujizat terjadi. Dan ada juga iman dari dalam diri kita sendiri, seperti perempuan yang sakit berdarah ini. Dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Dia berdoa sendiri, dia mengalami pergumulan. Saya jawab saya juga, aku pasti sembuh. Saya tidak tahu apa yang pada saat pagi hari ini permasalahan Bapak Ibu Saudara pergumulan, saya tidak tahu. Yang saya tahu memberitakan firman Tuhan. Yang saya tahu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan besok pagi. Tuhan membuka kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan. Tapi saya ingin percaya ketika saya berbicara ada maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun permasalahan, apapun pergumulan, miliki iman yang teguh. Iman itu tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Seperti tadi keyakinan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan engkau mudah digoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia. Miliki iman yang kuat dalam Tuhan. Orang boleh berkata, waduh tidak mungkin lah. Tidak mungkin usaha, tidak mungkin keluarga, tidak mungkin anak bisa berubah, tidak mungkin suamimu bisa begini, bisa begini, tidak mungkin istrimu bisa begini. Tapi ingat, ketika engkau memiliki iman itu teguh, tidak bisa digoyahkan. Tuhan melihat iman itu kuat seperti Saul yang kuat pengharapan itu kita. Mujizat Tuhan siapkan. Mujizat Tuhan sudah Tuhan sediakan. Tinggal seberapa bagi kita, dari kita meresponi firman Tuhan. Pada saat ini bila kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, terima firman Tuhan dengan iman dan lakukan. Dan yakini bahwa firman Tuhan membawa suatu mujizat yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya seperti itu aja, bukan hanya iman di mulut, tapi tindakan kita. Mungkin kau sudah capek, mungkin waduh kemana? Aku sudah kesini, tapi permasalahanku tidak selesai. Ya Yairus, ia datang ke tempat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sudah kesana kesini, tidak mendapat jawaban, tidak mendapatkan suatu mujizat pemulihan. Lihat wanita pendarahan ini, dia memiliki asal pujama saja dia datang kepada Yesus, mendekatkan hidupnya kepada Yesus, dan kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Pada saat ini mungkin saya berhenti bicara pada saat ini. Tapi biarlah firman Tuhan tetap kuat dalam hidup kita. Firman Tuhan tetap menguatkan kita dan kita imani apa yang menjadi permasalahan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ini saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.